Makam anti-mainstream. Kalau bicara soal makam, pasti yang terbayang adalah sebidang tanah yang digali untuk mengubur jasad dan kemudian ditimbun kembali lalu diberi nisan sebagai penanda makam. Begitulah bentuk makam pada umumnya, tapi di Indonesia, ada beberapa makam yang benar-benar berbeda dan anti-mainstream loh, yuk simak penjelasannya. 1. Makam Trunyan. Makam Trunyan berada di salah satu desa di Pulau Dewata atau Bali. Makam ini tepatnya berada di Desa Trunyan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Trunyan sendiri terletak di dekat Danau Batur. Makam Trunyan adalah sebuah makam yang jasadnya tidak dikubur di dalam tanah seperti makam pada umumnya. Melainkan jasad akan diletakkan di bawah pohon besar bernama Tarumenyan. Ada beberapa aturan dalam meletakkan jasad orang-orang yang sudah meninggal dengan 3 jenis kematian yang berbeda. Yang pertama, jika seseorang meninggal dengan wajar, maka akan dimakamkan dengan cara jasadnya akan ditutupi kain putih, diupacarai, lalu diletakkan di bawah pohon besar bernama Tarumenyan, di sebuah lokasi bernama Semawaya. Kedua, jika seseorang meninggal dengan tidak wajar, seperti bunuh diri, dibunuh, maupun kecelakaan, maka jasadnya akan dimakamkan di lokasi bernama Semabantas. Berbeda dengan Semawaya, jasad yang meninggal dengan tidak wajar akan dimakamkan dengan cara dikubur dalam tanah. Ketiga, jika seseorang yang meninggal dan belum menikah ataupun masih anak-anak, maka akan dimakamkan di lokasi bernama Sema Muda. Mereka dimakamkan dengan cara mepasa atau kubur angin, yaitu diletakkan di atas tanah. 2. Makam Pasiliran. Makam Pasiliran berada di salah satu desa di Pulau Sulawesi. Tepatnya di Desa Kambira, Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Makam Pasiliran ini merupakan makam yang terdapat di dalam batang pohon. Pohon yang dijadikan makam adalah pohon tara. Pohon taraf ini memiliki diameter sekitar 80 hingga 100 cm. Pohon taraf hanya digunakan untuk makam bayi yang masih belum tumbuh giginya dan telah meninggal. Bayi tersebut dimakamkan dengan cara melubangi batang pohon sedemikian rupa, lalu dimasukkan jasad bayi ke dalamnya. Kemudian ditutupi dengan ijuk pohon enau. Posisi bayi yang dimakamkan tidak sembarangan, melainkan menghadap ke rumah keluarganya yang telah ditinggalkan. Bayi yang dimakamkan tidak dibungkus kain apapun, karena katanya agar bayi merasa sama seperti dalam rahim ibunya. Walaupun tidak dimakamkan seperti biasa, namun tidak tercium aroma busuk dari jasad-jasad bayi tersebut. Posisi lubang makam dalam pohon taraf juga memiliki arti, yaitu, semakin tinggi posisi makam, berarti semakin tinggi juga status sosial dari bayi tersebut. Masyarakat dilarang menebang pohon taraf, karena jika pohon tersebut ditebang, maka akan menghambat perjalanan dari bayi-bayi itu untuk menuju ke alam baka. 3. Makam Lemo. Makam Lemo berada di salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Desa Lemo, di Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Makam Lemo merupakan makam yang berada di tebing-tebing bukit Desa Lemo. Lemo merupakan makam yang diperuntukkan bagi kaum bangsawan suku Toraja. Satu lubang Lemo dengan ukuran 3 x 5 meter, biasanya diisi jasad satu keluarga dan kemudian ditutup dengan kayu dan diletakkan patung di depannya. Patung ini disebut tao-tao yang berfungsi sebagai representasi orang-orang yang sudah meninggal. Kata Lemo bermakna jeruk, yang merujuk pada batu terbesar berbentuk bulat menyerupai jeruk yang berada dalam gua tersebut. Lemo diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16 dan menjadi makam kepala suku Toraja bernama Songgi Patalo. Ya, itulah beberapa video dari Faktapedia. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol like dan subscribe atau berlangganan untuk update video terbaru dari Faktapedia.